Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Nah, pertama, apa sih wawasan Nusantara itu? Pengertian wawasan Nusantara dibagi menjadi 3. Pertama adalah pengertian yang menjadi ketetapan MPR, yang kedua adalah pengertian etimologis, dan yang terakhir adalah pengertian terminologis. Nah, pengertian yang menjadi ketetapan MPR ini memiliki arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang kedua adalah pengertian etimologis. Pengertian etimologis wawasan Nusantara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kata wawasan yang berasal dari kata wawas, yang berasal dari bahasa Jawa, yang memiliki arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau cara pandang atau cara melihat. Yang kedua adalah kata Nusantara. Kata Nusantara ini sendiri disusun atas kata Nusa yang memiliki arti pulau atau kesatuan kepulauan, dan Antara yang memiliki arti letak antara dua unsur. Nah, dari dua kata Nusa dan Antara ini membentuk kata Nusantara yang memiliki arti kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua. Nah, yang terakhir adalah pengertian terminologis. Pengertian terminologis menurut Profesor Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN pada tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir adalah menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusul menjadi TAP MPR. Nah, pengertian ini sama saja dengan pengertian yang menjadi ketetapan MPR, yaitu yang ini. Lalu selanjutnya adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara ini adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu yang pertama adalah kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Nah, sekarang kita berlanjut ke kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Sementara fungsinya adalah pedoman, motivasi, rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan bagi penyelenggaraan negara di pusat maupun daerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuannya untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Arti dari aspek ini adalah suatu konsep cara pandang dan pengaturan yang mencakup kehidupan bangsa. Nah, konsep ini bisa disebut sebagai Astragatra yang meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial atau Pancagatra. Sekarang kita akan berlanjut ke aspek Trigatra. Aspek Trigatra ini dibagi atas letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, dan keadaan dan kekayaan alam. Nah, letak dan bentuk geografis wawasan Nusantara itu adalah Indonesia sebagai kepulauan, kedudukan yang strategis, dan Indonesia yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Sementara keadaan dan kemampuan penduduk ini dibagi atas faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional yang dibagi menjadi 3, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Faktor pendudukan yang berpengaruh adalah kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Yang terakhir adalah keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam itu dibagi atas menjadi 3, yaitu pelikan atau mineral, hewani atau fauna, dan nabati atau flora. Sementara pengelolaan sumber daya alam ini dibagi menjadi 3, yaitu asas maksimal yang artinya SDH harus menciptakan kemakmuran rakyat, asas lestari yang artinya sumber daya alam yang diambil tidak boleh merusak alam, dan yang terakhir adalah asas berdaya saing yang artinya hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Nah, sekarang adalah aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra ini dibagi menjadi ideologi,
politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Yang pertama ada ideologi. Prinsip dalam pembinaan ideologi ini adalah yang pertama harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua harus dijadikan panglima bukan sebaliknya. Yang ketiga sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada WNI dan masih banyak lagi. Nah, sekarang adalah pertahanan dan keamanan. Jadi prinsip sistem keamanan nasional ini yang pertama adalah bangsa Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua dalam dasar ideal Pancasila, konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, visional, dan wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi kekuatan nasional. Dan yang keempat adalah diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional dan rakyat semesta. Nah, sekarang kita kembali ke politik. Jadi asas haluan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Sementara ekonomi adalah pengelolaan faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sosial budaya itu artinya pengembangan sosial budaya setiap warga negara dapat mengembangkan kemampuannya berdasarkan nilai Pancasila. Nah, yang terakhir adalah hubungan antar gatra. Hubungan antar gatra ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, gatra geografi, antara gatra geografi dan kependudukan, dan antara gatra kependudukan dan kekayaan alam. Dan yang terakhir adalah hubungan antar gatra dalam pancagatra. Sekarang, karena ini sudah selesai, kita akan berlanjut ke peran warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, dalam kehidupan politik, itu dia harus menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Contohnya adalah wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Nah, kehidupan ekonominya itu harus menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Contohnya ini sebagai mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Lalu kehidupan sosial budaya itu harus menciptakan sikap yang menerima, mengakui, menghormati segala bentuk perbedaan. Contohnya adalah menciptakan kehidupan yang rukun dan bersatu tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Lalu yang kehidupan pertahanan dan keamanan ini harus menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara, supaya dia bisa menjadi modal utama yang menggerakkan partisipasi warga negara dalam menanggapi berbagai ancaman. Nah, yang terakhir adalah peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Jadi siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara itu bisa dia untuk mendukung persatuan dan dari bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan kerukunan umat beragama, mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, memelihara nilai-nilai positif, dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara. Terima kasih.